Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terowongan 10 kereta cepat Jakarta-Bandung terletak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dengan inlet terowongan di DK 107+70 dan outletnya di DK 108+300. Panjang total terowongan sepanjang 1230 meter dan memiliki satu poros miring. Terowongan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disebut juga tunnel, dan ini adalah tunnel ke-10. Pada pembuatan tunnel 10 ini selain memakai tunnel boring mesin dan eskavator, konstruksi di beberapa tunnel kereta cepat menggunakan metode shaft atau poros miring untuk mempercepat proses penggalian tunnel. Shaft sendiri merupakan teknik penggalian dari tengah badan terowongan. Shaft bisa dibuat pada bagian atas badan tunnel atau di bagian samping badan tunnel. Untuk shaft di tunnel kereta cepat menggunakan shaft yang digali dari sisi samping tunnel atau disebut juga inclined shaft. Jadi selain dari sisi inlet dan outlet, penggalian juga dilakukan melalui inclined shaft ini atau poros miring. Pada tanggal 6 Agustus 2021, terowongan atau tunnel 10 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berhasil diselesaikan. Pembangunan terowongan atau tunnel 10 dimulai pada Maret 2019 dan selesai pada bulan Agustus 2021. Totalnya memakan waktu 29 bulan. Sejak awal, konstruksi telah menghadapi banyak kesulitan, seperti kedalaman penguburan dangkal dan geologi buruk. Kedalaman terkubur maksimum terowongan 10 adalah 37 meter, di mana kedalaman terkubur 20 meter menyumbang 61% dari total panjang terowongan. Di bagian inlet, permukaan terowongan berada di atas sawah. Outletnya berada di daerah desa dan kota, dan kedalaman terkubur maksimum adalah 37 meter. Terowongan di bawah jalur rel kereta api berusia 100 tahun dan merupakan terowongan yang paling sulit pembangunannya di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Batuan di sekitar terowongan memiliki permeabilitas air yang baik. Permukaannya adalah sawah. Air di dalam terowongan terhubung dengan air permukaan dan batuan di sekitarnya seperti lanau. Keausan yang sering terjadi dari pintu masuk ke pintu keluar terowongan atau tunnel 10 melewati jalur rel, kanal, dan selokan yang sulit dibangun dan beresiko tinggi. Secara khusus, ada sejumlah kelemahan untuk jalur rel yang ada, yaitu pada underpass terowongan dikubur secara dangkal. Batuan di sekitarnya lemah dan kaya akan air, dan penampang melebar karena pengaruhnya. Dari zona fatahan, rel existing hanya terletak pada radius tikungan. Pada tikungan 200 meter merupakan jalur rel dengan kontrol yang ketat terhadap super elevasi rel luar. Biro Perkeretaapian Bandung memiliki persyaratan tinggi untuk penurunan permukaan rel, membutuhkan penurunan maksimum hanya 6 mm. Dalam menghadapi banyak kesulitan, hal yang harus diperhatikan adalah mematuhi penggunaan sistem pemantauan dan pengukuran geologi canggih, menerapkan metode proses secara ketat, mengontrol keamanan secara ketat, dan memperhatikan kualitas. Berdasarkan desain aslinya, skema penyangga diperkuat menggunakan balok vertikal dan horizontal untuk memperkuat rel yang ada, tiang isolasi dan grouting permukaan tanah untuk menghentikan air, grouting di dalam gua untuk memperkuat tanah, metode konstruksi CRD di dalam terowongan, dan underpass pendukung utama lapisan ganda. Tindakan secara efektif memastikan kemajuan dan keselamatan konstruksi. Sebagai bagian penting dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kemajuan pembangunan terowongan atau tunnel 10 selalu menarik perhatian pemerintah dan pemimpin di semua tingkatan,
baik itu dari Cina maupun Indonesia. Terkait dengan pemasangan box girder ke arah jalur subgrade yang ada di depan outlet Tunnel 10, sampai dengan tanggal 4 Desember 2021, melalui upaya bersama tim Casting Yard nomor 4 CREC untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, 737 buah box girder telah berhasil diprefabrikasi dan pemasangan 614 buah box girder dari total 981 buah box girder yang ada pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021. Informasi ini menjadi penting mengingat jalur subgrade yang ada di depan outlet Tunnel 10 sudah terhubung dengan box girder yang ke-491. Tim Casting Yard nomor 4 CREC, China Railway Engineering Construction, telah mengatur petugas khusus untuk berkoordinasi dengan Wika untuk secara aktif memajukan konstruksi pembangunan di titik-titik utama dari jalur pemasangan girder dan secara konsisten mengerahkan usaha yang terbaik untuk mewujudkan pembangunan proyek yang aman, efisien, dan berkualitas tinggi, serta melakukan segala upaya untuk memajukan konstruksi berstandar tinggi. Dan saat ini, prefabrikasi dan pemasangan box girder untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan dengan aman dan teratur. Untuk yang ke arah barat saat ini, girder Lancer dan Kometo Transporter yang akan mengangkutnya sudah berada di jalur subgrade depan outlet Tunnel 10. Di akhir video ini dapat disaksikan beberapa kegiatan atau pergerakan daripada Kometo Transporter bersama girder Lancer untuk pemasangan box girder terakhir yang menyambungkan jalur elevated dan jalur subgrade pada Larang, di mana jalur elevated yang memanjang dari pabrikasi box girder di Kopo sudah mencapai box yang ke-491 ke arah barat atau jalur subgrade. Dengan terpasangnya box yang ke-491 pada tanggal 8 Desember 2021, maka terhubung sudah antara inlet Tunnel 11 atau Tunnel 11 dengan Tunnel 10 dan saat ini sedang bersiap untuk pemasangan berikutnya ke arah Cikalong Wetan. Kiranya informasi ini tersampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dari kawasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek yang dikerjakan oleh PT KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, saya Kusnul Jola. KD Channel terkait proyek infrastruktur Indonesia, terutama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan proyek strategis nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.